data dari Hobis itu. Monggo, itu ada beberapa tanaman ya. Monggo next Mas. Jadi enggak. Nah, ini ekspor impor aja. Ini data-data nanti bisa di-share atau dikopikan ke yang lain. Jadi ini untuk ekspor ini akan menjadi bahan apa? Ke depan itu akan menjadi prospektus untuk masuk di hortikultura untuk ekspor tanaman hias ini. Karena saat ini sih beberapa hal tanaman hias yang ada di asli Indonesia, bukan orang Indonesia yang mengekspor, memproduksi, tetapi negara-negara lain. Tetapi dengan kesadaran kita, nation kita, kemudian kebanggaan kita, ayo kita menggali keanekaragaman hayati asli Nusantara untuk diekspor untuk menjadi pendapatan masyarakat. Next, Mas. Nah, ini pengembangan varietas, ini utamanya nanti dari beliau-beliau, tim riset biologi, mungkin bisa dikomandani oleh Pak Budi. Nah, itu nanti disupport oleh Prof. Budi sebagai pihak dekan juga untuk bisa menambah laboratoriumnya, menambah infrastruktur untuk pengembangan kultur jaringan. Terus kemudian mungkin riset-riset baru gimana kita bisa mendapatkan fashion dari tanaman hias yang baru, sehingga tidak hanya mengembangkan memperbanyak saja dengan kultur jaringan, tetapi juga akan mengembangkan dengan varietas-varietas yang baru. Itu. Oke, next. Nah, saya kira itu salam kenal juga. Saya memprogramkan ada kita tanam ini sebenarnya untuk pangan dan hortikultura untuk petani. Jadi ini suatu aplikasi program yang untuk petani. Itu baik dari hulu sampai hilir, sampai dari awal penanaman, kemudian sampai kepada pembeli atau pabrikan atau off-taker. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang singkat ini tidak berkenan. Semoga apa yang ada yang saya ini bisa manfaat dan menjadi kemajuan bersama dan menjadi sinergitas bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Almudi atas paparan singkatnya dan cukup menarik sekali terkait platform dari Kita Tanam ini. Ya, ini salah satu dalam artian keuntungan dari kita memperoleh program Matching Fund Kedereka ini, ada sebuah jembatan yang terbentuk antara akademisi dan juga praktisi. Semoga ini adalah awalan yang baik bagi kita semua. Semoga Ngobras ini juga bisa menjadi inisiasi dari bentuk kegiatan-kegiatan follow-up ke depannya, baik dari sisi ilmiahnya untuk bisa masuk ke pelaku usaha seperti itu. Baik, kita masuk ke sesi inti pada acara Ngobras kita pada sore hari ini. Jadi nanti setelah mungkin ada sedikit paparan dari Pak Triadi Nugroho selaku CEO dan founder dari ijoijo.com, tentunya kita penasaran ijoijo.com itu seperti apa, kemudian bagaimana cara ekspor, mungkin tentang kegiatan ekspor impor itu seperti apa. Tentu menarik bagi kita yang selama ini mungkin belum kepikiran sampai ke sana. Jangan-jangan ternyata kegiatan itu sangat mudah dilakukan dan bisa kita lakukan juga selaku misalnya UMKM seperti itu yang mungkin sudah memiliki usaha. Nah, mungkin langsung saja pertama sedikit penyampaian dari Pak Triadi Nugroho, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Bagus, dan kita akan diskusi bersama secara santai. Kepada Pak Triadi Nugroho, yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Mute-nya. Ngapunten, Pak Nuk masih di mute. Oke, siap. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Pak? Ya. Selamat sore, salam sejahtera. Jujur agak minder ini berada di lingkungan
akademisi, para teman-teman semua. Baik, tadi kalau sudah dibuka pantun, saya boleh pantun, tapi pantunnya saya pakai bahasa Arab. Masya Allah. Silakan. Silakan Pak. Berat ya kalau pakai bahasa Arab ya. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Kurang lebih artinya bahwa ilmu yang tidak diamalkan dan tidak dibagikan kayak tanaman tidak berbuah seumur hidupnya gitu ya, mungkin kurang lebih begitu ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak banyak sih materi yang ingin saya bagikan karena memang apa yang kami lakukan ini baru berjalan setahun perjuangannya. Dasar pemikirannya sebelum saya masuk ke hijau-hijau mungkin lebih kepada bagaimana saya memulai. Ini yang paling penting. Karena buat saya usaha ini sama seperti ibadah. Bapaknya ngamuk sama anaknya mau sampai marah-marah nyuruh sholat. Kalau anaknya nggak punya keterpanggilan rasa sholat, dia cuma sholat di depan orang tuanya, di belakang orang tuanya ya nggak sholat gitu ya. Jadi bisnis itu wirausaha menurut saya ya kayak ibadah, perlu keterpanggilan. Yang pertama, yang kedua perlu kepepetan. Nah, saya berawal dari keterpepetan. Saya nggak tahu mau kerja apa, pulang dari Jogja, pulang dari Jakarta. 23 Maret saya ingat itu penerbangan terakhir di Jogja. Saya mendarat di Jogja dan bercita-cita jadi tukang ojek, Bapak. Mohon maaf, bercita-cita jadi tukang ojek. Tapi karena saya nggak punya motor dan nggak ada yang minjemin saya motor, akhirnya saya nggak jadi tukang ojek. Nah, pada satu saat keadaan kepepet harus menafkahi keluarga dan lain-lain, saya diberikan kesempatan untuk ekspor tanaman. Saya belajar bagaimana mengurus dokumennya dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya 6 bulan setelah itu saya sudah masuk ke 3 negara, baru 6 bulan. Tapi kata orang-orang pintar, sukses yang sesungguhnya itu adalah sukses yang bisa ngajak orang lain lebih sukses dari kita. Itulah kenapa akhirnya saya membuat satu marketplace namanya hijau-hijau.com. Ini sama seperti Bapak Ibu kenal Tokopedia, Bapak Ibu kenal Bukalapak. Cuman memang 20 tahun yang lalu China sudah mempunyai budaya tentang marketplace. Mulai madeinchina.com dan segala macam, semua untuk ekspor. Termasuk ekspor sampah-sampah plastiknya ke Indonesia. Nah, saya pikir tadinya Tokopedia akan membantu UKM lewat program ini untuk ekspor. Ternyata ya memang lebih banyak produk-produk yang sampah-sampah tadi ya, plastik itu yang dijual di Indonesia. Dan kita sadari bahwa kita konsumtif itu. Tapi Indonesia ini punya busur panah luar biasa. Mulai rempah-rempahnya 350 tahun kita dijajah akan rempah-rempah. Kita punya lahan yang begitu subur, kita punya alam yang begitu baik. Tapi sayang sekali busur panah sebanyak itu tidak ada anak panahnya. Kita kekurangan sekali anak panah. Jadi buat apa busurnya kalau tidak ada anak panahnya, nggak bisa bunuh orang. Gitu loh. Makanya saya buat hijau-hijau.com ini dalam rangka itu sebenarnya bagaimana semua orang bisa berusaha untuk jualan ke luar negeri. Jadi marketplace saya, mohon maaf kalau Bapak Ibu buka hijau-hijau.com itu tidak ada harga rupiah karena memang orientasinya ke luar negeri. Tidak banyak yang kenal di Indonesia, yes, karena memang promosinya lebih banyak di luar negeri. Nah, masuk satu tahun kami ini, kami sudah masuk di 13 negara, total pengiriman yang sudah kami lakukan hampir 100 kali pengiriman, kurang lebih sekarang ini dalam kapasitasnya adalah sebulan itu 4 sampai dengan 8 kali kirim. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah kenal kuping gajah, gitu ya. Saya nggak banyak tentang bicara hijau-hijau, layaknya marketplace saja seperti biasa, gitu ya. Ini belum saya update ke 13 negara. Kami melibatkan banyak seller, yaitu ini adalah petani-petani tanaman. Beberapa ternyata di sini ada saya lihat yang Chlorocorner itu punya lulusan UGM kimia ya, farmasi sorry misalnya. Mereka kami ajarkan bagaimana berjualan ke luar negeri. Doakan kami, insya Allah menjelang awal tahun nanti kami sudah berubah menjadi aplikasi yang bisa ditemukan di app dan di iOS, gitu ya. Tapi intinya bahwa yang ingin kami sampaikan bahwa bagaimana kami bisa mengajak anak-anak muda untuk jualan yuk ke luar negeri. Karena value-nya luar biasa sekali. Kuping gajah, Bapak Ibu, mungkin Prof Budi kalau tawaran suruh beli kuping gajah 50.000, itu ogah, sumpah pasti ogah.
Karena banyak di Indonesia. Tapi begitu kita keluarkan ke Amerika itu berubah jadi 50 sampai 80 dolar. Value ini sangat jauh. Kami diberikan kesempatan kirim minimal 10. Bahkan pernah yang uji coba itu satu tanaman tok. Tapi alhamdulillah sekarang mulai dari yang 10 sampai dengan rekor terbanyak itu adalah 230. Negara tersulit untuk diekspor tanaman itu adalah Australia, dan akhirnya kami bisa tembus di sana dan terregister di Australia sebagai satu marketplace Indonesia yang diterima di Australia misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kekhawatiran kegelisahan kami ini bagaimana kita tidak punya segitu banyak sumber daya yang kita punya, tidak ada marketplace yang berorientasi ekspor. Banyak daerah-daerah membuat marketplace hanya untuk ya dipromosikan di lokalnya. Mohon maaf, produk-produk UKM kita ini bukan konsumsi lokal. Produk-produk UKM kita berkelas di luar negeri. Sangat-sangat berkelas. Let's say yang paling sederhana deh, yang paling Bapak Ibu jijik, kecoa. Kecoa itu berharga Rp7.000 per ekor. Kami ekspor 1.000 pieces ke Inggris misalnya. Untuk makanan ikan arwana, ikan-ikan yang butuh karakter sisiknya berwarna dan lain-lain. Satu contoh. Atau yang kemarin kami berangkatkan ke Kanada misalnya, kencur kering yang dicacah-cacah itu dan di oven, yang di sini paling 45.000 ya, setengah kilo atau 1 kilo ya 90.000, itu udah paling mahal. Itu di Kanada harga 700.000 per kilo. Sehingga bridgingnya begitu jauh gitu. Nah, bagaimana PR-nya kita bersama nih, bagaimana ayo mereka ya, termotivasi untuk jual. Kalau saya ngajarin Prof Budi untuk bermain sosial media, oh ya mohon maaf, media campaign dan media jualan kami cuma di sosial media ya, Instagram dan Facebook. Nah, kalau saya ngajarin bagaimana menggunakan Facebook dan Instagram untuk jualan, mungkin yang senior-senior agak kewalahan. Nah, makanya kami libatkan anak-anak petani umur 18-17 tahun itu bisa belajar jualan. Pak, ekspor itu susah enggak? Enggak sih sebenarnya. Kami memulainya dengan ekspor tanaman itu dengan perorangan, tidak ada badan hukum. Kita cuma perlu KTP, NPWP, NIB. Setelah itu dapat Sigmentan atau surat izin pengeluaran dari Menteri Pertanian, kami urus fitosanitarinya dan memberangkatkan tanaman tersebut. Nah, itu pun dengan ijo-ijo.com kami mempermudah. Semua orang bisa jualan aja dulu. Nanti yang ngurusin dokumen, legal dokumennya, dan melakukan quality control serta pemberangkatan tanamannya itu ijo-ijo yang akan melakukan itu. Kami menguruskan dokumen untuk mereka dan kami tidak dibayar oleh petani. Berapapun petani naruh harganya di ijo-ijo atau di sosial medianya mereka, ya segitulah yang petani dapat. Kami dibayar oleh pihak pembeli, di mana ada namanya paperwork, itu pengurusan dokumen, mereka membayarkan untuk itu dan biaya kirim juga ditanggung oleh pembeli. Nah, yang jadi masalah kenapa orang belum tertarik dengan ekspor adalah ekspor itu selalu berkonotasi kontainer besar. Padahal definisi ekspor itu adalah mengeluarkan dari satu batas pabean sebuah negara menuju negara lain. Besarannya seamplop atau sekotak styrofoam atau sekontainer itu hanya jumlah besaran gitu. Nah, beberapa kali kami menyaksikan ada eksportir petani, saya lebih sebut dia petani ya, di daerah sekitar Kalasan situ, dia punya panili. Panili itu diekspor dalam bentuk amplop coklat yang seperti sering Bapak Ibu lihat. Itu nominalnya sudah sampai dengan 6 sampai dengan 8 juta. Jumlahnya, besarnya gitu ya, nominalnya. Kenapa ini bisa terjadi di era revolusi industri 4.0 itu membuat pengusaha-pengusaha restoran yang tadinya berbelanja lewat pengepul, tengkulak, mereka tidak dapatkan barang rempah-rempah yang sesuai harapan mereka. Nah, akhirnya mereka sekarang sudah tren untuk belanja langsung dari Palu, langsung dari let's say Jogja, langsung dari mana yang memang produknya mereka harapkan. Kopi juga seperti itu. Kafe-kafe sudah tidak berandalkan lagi ke tengkulak-tengkulak besar di negara mereka, tapi sudah langsung direct belanja untuk memenuhi stok 1 sampai dengan 5 bulannya, sehingga potensi ini terbuka besar sekali. Nah, kembali ke tanaman. Tanaman hias ini sangat menarik buat kami karena setiap negara ini punya demand yang berbeda-beda. Let's say misalnya kita sebut Amerika ini tanaman-tanaman hijau-hijau, daun-daunan.
Kalau yang Nederland atau Belanda, Jerman, dan Inggris mungkin yang lebih warna daunnya berwarna-warna. Tapi itu kita bisa pelajari semua Bapak Ibu. Tapi yang penting bagaimana justru kenapa saya berani hadir di UGM, karena UGM dengan punya kekuatan yang begitu besar, infrastruktur yang begitu baik, support system yang menarik. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana petani di Yogyakarta dan sekitarnya dapat asupan bibit tanaman hias yang rasional, baik kualitasnya, bisa mereka ekspor secara kontinu. Itu yang menarik sebenarnya. Ini kenapa yang perlu saya obrolan di UGM itu. Bagaimana ya, teman-teman di bioteknya yang sudah terbiasa dengan kultur jaringan hari ini tidak hanya mengkulturkan pisang, kentang, dan beberapa item yang memang umumnya di kultur jaringan. Sementara di negara lain, oh ya ini isu buat yang menarik buat teman-teman UGM, mudah-mudahan jadi challenge. Thailand itu terkenal dengan besarnya angka jaringannya. Tapi perlu teman-teman UGM catat bahwa tanaman hias dari Thailand itu tidak bisa masuk ke Amerika dan Eropa. Itulah kenapa diekspor gede-gedean ke Indonesia, karena Indonesia konsumtif. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata kultur jaringan di Thailand itu tidak ada yang memayungi. Jadi standar masing-masing tidak memenuhi standar industri, standar tumbuhan untuk Amerika dan Eropa. Karena semua home industry. Nah, bagaimana lembaga sebesar UGM bisa memayungi ini bibit-bibit bisa dikembangkan oleh petani, bisa ekspor. Jadi ini PR terbesar setelah saya ajarkan teman-teman untuk ekspor, bagaimana mereka bisa dapat bibit. Makanya perlu teman-teman UGM ada di sana. Saya pikir itu sih kurang lebih. Potensinya ya Allah luar biasa, besar sekali. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saya bermodal tidak dengan tanaman, karena basically saya tidak suka tanaman. Tidak kenal tanaman. Jadi passion yang saya bangun itu berdasarkan kepepet. Akhirnya harus belajar bagaimana merawat tanaman, packing tanaman. Modal saya dulu jualan adalah saya datang ke garden-garden, kebun-kebun tanaman di Yogyakarta. Saya foto, saya tawarkan di Instagram, saya foto, saya tawarkan di Instagram, dan lain-lain. Ya bahasa kerennya saya makelar lah Pak, sebenarnya makelarin foto, terus saya jual ke luar negeri. Sampai saat ini bahkan saya belum punya greenhouse yang proper untuk menyimpan tanaman saya. Karena memang tujuan saya adalah membuka jalan, setelah itu bagaimana ayo yang pelaku tanamannya ikut bareng-bareng ikut jualan ke luar negeri. Kemarin kami memang untuk Timur Tengah ini lebih banyak di tanaman buah Bapak Ibu. Salah satunya adalah kami mendeportasi tanaman tin yang aslinya dari Timur Tengah. Demand-nya diminta di Timur Tengah besar, karena Indonesia di Pulau Jawa ini bahkan ada 800 varian tin, seluruh dunia ada di Indonesia dan diminta kembali ke Qatar, Dubai, dan segala macam. Tanaman tin itu biasa dikirim dalam bentuk press cut, potongan 25 cm. Itu harganya dari $30 sampai dengan $100, tergantung jenis tinnya. Sebegitu besar potensinya. Dan tadi lagi-lagi bahwa sampai hari ini kamu belum bisa memenuhi semuanya. Dan kami terus harus ajak teman-teman semakin banyak, semakin yang menjual produk-produk ke luar negeri, terutama di hortikultura dan tanaman hias. Saya pikir materinya cukup segitu ya, karena memang saya nggak menyiapkan banyak materi, karena nanti pusing bakalan. Tapi yang pasti ekspor itu mudah. Kalau ribet sama dokumennya nggak perlu ribet, ada yang ngurusin. Kami dan tim saya secara sistem yang dibangun di Ijo-Ijo, begitu orang check out, itu sudah langsung mengurus dokumen ke Kementerian Pertanian dan lain-lain. Jadi memang by sistem semua dibangun. Saya pikir itu Bapak Ibu, nanti lebih kita banyak lewat sharing sessionnya, mungkin pertanyaan jawab mungkin lebih menarik. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak. Ini sangat menarik sekali sebenarnya, dan sebuah prospek insight yang baru bagi saya secara pribadi seperti itu. Mungkin nanti akan banyak kita diskusikan bersama, namun sebelumnya ada baiknya mungkin untuk lebih memantik diskusi kita dari
Ya, ini bisa dilihat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini adalah website dari ijoijo.com, marketplace-nya. Ini udah dalam bentuk dolar semua ya, Pak ya? Dolar, kami tidak kenal rupiah, Pak. Makanya prinsipnya adalah menghadirkan devisa dari desa. Ya karena nanamnya nggak di tengah kota, di pinggir, ada di Sleman, ada yang di Kulon Progo, ada yang di Gunung Kidul. Luar biasa sekali, Pak. Harapannya ini bisa dikelola dan dipayungi oleh sebuah sistem yang bagus dengan dan juga ada bantuan dari UGM untuk bisa ikut memanajemen itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Baik. Saya coba kasih contoh ini ya. Saya kasih contoh ini kuping gajah yang sering kita temukan di Indonesia. Jadi kalau kita kurang lebih kita rupiahkan itu 1 juta, Pak, harganya, Pak. Iya, iya. Nah di sini 50.000 aja malas kita beli, Pak. Betul ya. Betul. Atau ya yang ini yang paling banyak juga nih Kristalino, $40. Ya kurang lebih seperti itu. Apalagi sejak mungkin pandemi lebih banyak ini, di sharing-sharingnya. Ya, sejak pandemi ini sepertinya hobi tanaman hias menjadi meningkat ya, Pak ya. Betul. Kalau tidak salah dulu sudah juga pernah kita bahas, ada sesi ngobras atau di sesi mana di webinar seriesnya Fakultas Biologi UGM sempat terkait hobi selama pandemi. Ya mungkin nanti kita bisa lihat paparan ini, Pak. Mungkin yang Pak Nuk tadi sampaikan coba nanti dijawab oleh Pak Bagus selaku akademisi dan peneliti, dosen di Laboratorium Bioteknologi, khususnya di bagian kultur jaringan. Nah, mungkin kepada Pak Bagus, kita langsung persilahkan agar nanti kita bisa diskusi ringan bersama juga dengan audiens yang telah hadir di sini. Alhamdulillah nih Pak, sudah 59 partisipan bergabung bersama kita. Silakan kepada Pak Bagus, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Ini saya ucapkan pada Mas Wiko. Nah, ini saya salam kenal Mas Nugroho dan juga Pak Almudi. Ini kita berjumpa kedua kali untuk Pak Almudi, ini yang Mas Nugroho baru pertama kali ini ya. Baru berjumpa langsung dapat chemistry-nya ini, Mas. Alhamdulillah, insya Allah, Pak. Dan ini mohon izin Prof. Budi dan juga ini ada Pak Eko, Dr. Eko Agustiono, juga Prof. Indang tadi juga rawuh juga. Ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ini sekaligus bukan sekali merengkuh 2-3 plot terlampau ini, karena saya juga malah belajar banyak ini dengan Mas Nugroho ini, karena memang terus terang kendala utama di yang kita hadapi ini, termasuk saya ini pelaku usaha sendiri, Mas. Ini saya juga di rumah ini budidaya anggrek ya, membesarkan anggrek juga dari Thailand ini. Jadi saya juga ikut nampani yang import dari Thailand ini. Ya, ternyata memang ini saya juga ketemu banyak sekali petani-petani, terutama petani anggrek ya, yang di daerah Jawa Tengah ini, misalnya di Muntilan ini, banyak sekali petani-petani yang menggantungkan pada produk anggrek dari Thailand. Ya, karena apa? Harganya murah sekali, Mas. Beda sama yang kita produksi dari kita sendiri, itu harganya bisa ya jauh sekali. Nah, sehingga ini menjadi PR kita bersama, mengapa si Thailand itu begitu bisa harganya bisa jauh ditekan. Nah, ternyata setelah kita pelajari bersama, ada misalkan mereka hanya memanfaatkan misalnya limbah sabut kelapa untuk dijadikan media, mereka nggak perlu pot, itu sudah memotong ongkos yang cukup lah ya. Nah, itu menjadi ya memang ini kalau di dunia tanaman hias terutama anggrek ini, Thailand ini memang kualitasnya dibandingkan dengan Taiwan ini jauh sekali ya, sehingga kadang produk Thailand menjadi nomor kedua. Harganya memang murah, tapi memang kalau mau dapat kualitas yang bagus ya kita beli di Taiwan gitu. Nah, itu sekilas info saja. Mas Wiko bisa minta tolong untuk tayangannya? Oh iya, baik. Nah, ini saya ini bukan bermaksud untuk memberikan perkuliahan ya. Ini saya hanya sharing saja. Ini mungkin ada beberapa yang sudah sudah perso tentang kultur jaringan tumbuhan, tetapi mungkin ada yang masih
baru dengar-dengar kultur jaringan tumbuhan itu apa. Nah, ini kita hanya sebatas untuk mengenal saja. Okay. Monggo silahkan slide selanjutnya. Mas Zaki mungkin bisa di slideshow dan di next. Di slideshow nih. Apakah sudah terlihat? Ini sudah slideshow kalau di saya? Belum. Ini sepertinya. Oh, sebentar, kalau saya coba ulang. Ya, baik. Nah, ini mohon maaf ini Mas Nugroho, ini karena kami di lab kami yang dipandegani oleh Profesor Dr. Endang Sumiarti ini terutama banyak mengembangkan tentang tanaman anggrek. Ya, ini banyak yang kami contohkan dari tanaman anggrek. Ya, namun ada beberapa yang saya contohkan dari beberapa jenis tanaman lain, misalkan krisan. Okay. Nah, sehingga ini mungkin ya untuk memberi gambaran awal. Nah, ini langsung saja, ini daripada kita menunggu. Ini sudah slideshow belum ya? Sepertinya dari sayanya ada error kalau di slideshow. Apakah kalau seperti ini terlihat, Pak? Udah, nggak apa-apa. Terlihat. Nah, ini udah bagus nih sekarang. Oke, nggak apa-apa. Ya, sampun Mas. Mohon maaf. Pertama kita untuk mempelajari kultur jaringan atau untuk mengenal kultur jaringan, kita harus mengenal terlebih dahulu bahwa perbanyakan tanaman itu tanaman pada umumnya, termasuk di situ adalah tanaman hias, itu ada secara generatif dan secara vegetatif. Kalau secara generatif ini mungkin nanti Prof. Budi yang banyak sekali berpengalaman untuk hal ini, ya, karena beliau menyilang-nyilangkan atau memuliakan tanaman melon untuk mendapatkan melon hibrida yang unggul, yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Nah, namun kita juga akan menemui kendala ketika kita dihadapkan pada ekspor. Kadang ekspor itu menghendaki produknya massal seragam. Misalkan nanti kalau ada titiknya beda lokasi itu nanti tidak diterima. Ini mungkin nanti Mas Nuk bisa kalau ada pengalaman seperti itu untuk yang tanaman berbunga. Jadi pernah ada pengalaman dari rekan di Jawa Timur itu yang ekspor tanaman hias anggrek, ketika bunganya itu spotnya beda lokasi itu nggak mau. Jadi nah ini gimana ini kok supaya spotnya juga sama, titik-titiknya, pola-polanya sama. Nah, ini kan kalau menggunakan generatif, nah ini mungkin perlu solusi. Ya. Kemudian yang dalam paparan ini, kita akan mengenal kultur jaringan tumbuhan atau teknik kultur in vitro tumbuhan. Next. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang, ya sedikit teori sedikit lah, kita coba perhatikan warna dan bentuk bunga berikut ini. Silahkan. Nah, ini kalau kita lihat, ini salah satu silangan yang dihasilkan oleh Kingfisher Orchid di di Amerika sana. Mereka menyilangkan tanaman anggrek hibrida, ya, satu hibrida, indukan jantan betinanya hibrida semua. Nah, diperoleh tanaman bunga yang seperti ini. Ini diperoleh setelah 20 bulan setelah mendapatkan buah. Jadi buahnya 4 bulan ditambah 20 bulan, kira-kira 24 bulan baru kita bisa mendapatkan karakter bunga yang seperti ini. Berarti kan lama, ya. Kalau kita menggunakan generatif ini perlu waktu yang lama. Jadi persilangan itu memerlukan waktu yang lama dalam hal ini untuk anggrek. Tapi kalau untuk tanaman yang lain mungkin lebih cepat. Ya, kita akan mendapatkan banyak sekali variasi yang ada di sini. Ada yang warnanya gradasi, ya, mulai dari kuning yang agak hijau, kemudian kuning yang lebih muda, bentuk bunganya pun juga macam-macam. Next. Nah, ini juga di samping tadi ada yang kuning putih, ini sudah ada kuning kehijauan, kemudian ke arah kanan hingga ke bawah ini sudah mulai ada warna ungu, ya, ungu yang ada di tengah dan menunjukkan pola-pola tertentu.
Nah, padahal kalau kita lihat tetuanya atau induk betina dan induk jantannya, silahkan next. Nah, induk betinanya adalah yang Phalaenopsis lindon bullion, kemudian yang induk jantannya adalah Zhengmin musadin, ya. Jadi warnanya sudah seperti ini, ya. Kalau misalkan ketika nanti misalnya yang buyer dari luar negeri sana misalkan, saya menginginkan yang warnanya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan persilangan, mungkin tadi perlu waktu yang lama, kemudian yang dihasilkan juga tidak banyak, dan tadi variasinya juga tinggi. Nah, kalau kita ingin menghendaki varietas-varietas atau bentuk-bentuk bunga yang unik, nah nanti kita harus seleksi. Nah, ini ada ilmunya sendiri, ya. Saya tidak tahu, tapi nanti bisa dengan teman-teman dari genetika dan pemuliaan ini yang sudah mempelajari hal ini. Ya, jadi permasalahannya di situ kalau kita menggunakan perbanyakan secara generatif persilangan. Kalau kita mau mendapatkan varietas-varietas baru, ini salah satu pilihannya dengan menggunakan persilangan. Tapi kalau mau mengejar, wah, saya kepingin yang bunga yang seperti ini, ungunya ya hanya ada di bawah, nggak mau yang nyebar-nyebar. Nah, ini solusinya adalah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, selanjutnya. Nah, ini berikutnya adalah Cattleya. Ya, Cattleya ini juga termasuk anggrek yang istimewa ya karena dia bunganya besar sekali. Nah, ini kalau kita lihat di bagian kanan ini ada dua tetua, yang A ini adalah tetua betina, yang kan B ini tetua jantan. Kita amati anakan-anakan yang dihasilkan juga macam-macam. Ini baru beberapa yang ditampilkan ini. Padahal ada banyak sekali. Jadi misalkan mungkin ada 1 juta tanaman kalau misalkan dihasilkan menggunakan kultur jaringan. Ya, bijinya ditanam secara kultur jaringan mungkin akan mendapatkan tanaman sejumlah 1 juta. Tapi macam-macam bunganya, ya. Nah, kalau misalkan saya kepingin yang D, tanaman yang D, bunganya yang D, maka kalau kita menggunakan persilangan, kita akan mendapatkan prosesnya cukup lama karena perlu seleksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga ini perlu dicari solusinya. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita coba dengan tanaman yang akan kita kita amati pada slide berikut, silahkan. Nah, ini adalah beberapa tanaman hias dari familia Gesneriaceae. Ini cukup banyak ya. Ini Episcia yang kanan ini, kemudian yang kiri ini Gloxinia atau beberapa jenis Siningia. Kemudian kalau ada ya African Violetes itu banyak sekali jenisnya. Nah, ini adalah salah satu tanaman hias yang mudah untuk dibudidayakan. Karena hanya dengan menggunakan ini, mengambil sulur saja, ya, sulur tinggal dipotong, dapat tanaman yang identik, ya, artinya anakan dan indukannya ini sama, karakter genetiknya sama. Kalau warnanya seperti itu, ya tidak jauh beda seperti itu. Kemudian yang Gloxinia ini malah juga lebih mudah. Kita tinggal ngambil daunnya, kemudian kita potong pada daerah berkas pengangkut, kita buat potongan melintang, kemudian kita letakkan di media tanam. Nanti di bekas-bekas potongan itu akan ditumbuhi planlet, ya, anak-anak dari tanaman Gloxinia. Nah, karena dia perbanyakannya sangat mudah, maka tentu saja harganya juga mungkin tidak setinggi tanaman yang atau anggrek itu mungkin harganya relatif stabil, ya, relatif stabil. Kalau yang ini kita bisa memperbanyak sendiri, ya. Tetapi kelemahannya adalah dia karakter genetiknya sama dengan induknya. Tetapi yang menjadi masalah adalah jumlah yang kita inginkan. Kalau ada pesanan jumlah misalnya 100 atau 1000, ya itu sulit sekali, ya, karena perlu berapa tanaman yang harus kita korbankan untuk memperbanyak. Ya, sehingga kita perlu strategi
bagaimana saya menggunakan bahan tanam yang sedikit tapi untuk mendapatkan jumlah bibit yang sebanyak-banyaknya. Nah, next. Nah, ini kalau kita bandingkan secara generatif, itu perlu induk jantan, induk betina, ada gamet jantan betina. Nah, variasi genetik tinggi, jumlah banyak, waktu singkat, ya. Kemudian ini mohon maaf, ini kebalik ya. Ini jumlah relatif lama, perlu waktu lama dan tahapan yang lama. Kemudian kalau yang vegetatif atau aseksual itu hanya butuh satu indukan, tidak perlu gamet, identik. Kemudian waktunya cepat, relatif cepat, dan jumlahnya bisa banyak. Ya, jumlah bibit yang dihasilkan bisa banyak. Selanjutnya, nah sekarang kita perlu strategi untuk, kalau misalkan tadi Mas Nuk ada pesanan yang banyak sekali, atau saya punya tanaman dari misalkan ini ngambil dari hutan misalkan ya, taruhlah ada yang tanaman yang dari hutan ini menarik sekali tetapi jumlahnya sedikit yang bisa kita ambil, yang boleh kita ambil. Nah, kita harus perbanyak. Nah, caranya gimana? Ya, ini perlu strategi dengan menggunakan bahan yang sedikit tetapi kita bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak, waktunya relatif singkat. Nah, ini yaitu dengan kultur jaringan tumbuhan. Selanjutnya. Nah, kultur jaringan tumbuhan itu sebetulnya adalah budidaya sel jaringan atau organ tumbuhan pada medium budidaya sintetik secara aseptis pada kondisi yang terkontrol. Nah, untuk menghasilkan tanaman yang utuh. Nah, kita juga sering mengenalnya dengan teknik kultur in vitro. Nah, ini yang mendasari dari teknik kultur jaringan tumbuhan ini adalah kemampuan sel tumbuhan yang sangat unik, Mas, ya, yaitu kemampuan atau totipotensi. Jadi sel ini dengan setelah diperlakukan, maka dia memiliki kemampuan untuk dapat tumbuh seperti halnya atau tumbuh menjadi tanaman yang lengkap atau utuh. Ya, nah inilah yang menjadi suatu strategi yang cukup bagus ya, cukup baik untuk perbanyakan tanaman karena ternyata kemampuan tumbuhan itu bisa menjadi tanaman yang utuh hanya dengan menggunakan sel-sel saja. Nah, ini yang perlu kita apresiasi dari tumbuhan ini. Jadi ternyata istimewa sekali. Nah, beberapa macam teknik kultur in vitro atau kultur jaringan ini ada beberapa macam ya. Misalnya menggunakan, kalau saya dapatnya tunas ya saya menggunakan kultur tunas. Kalau saya dapatnya daun, saya nanti menggunakan daun. Kalau nanti saya dapatnya bunga, nah ini kita bisa menggunakan kultur anter atau kultur polen. Kemudian ada juga yang akar, tetapi tujuannya nanti berbeda dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kita punya banyak strategi nih untuk memperbanyak tanaman secara massal dalam waktu yang singkat hanya dengan menggunakan explant yang kita miliki. Selanjutnya. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kultur jaringan ini ada genotipe, ada explant, ada milih tumbuh. Jadi misalnya tanaman itu ada yang mungkin kualitasnya unggul, ada yang enggak. Nah, nanti ini tergantung dari tanaman yang kita ingin budidayakan. Jadi tidak semua kita kultur jaringan kan, Mas. Jadi tergantung kalau yang biasa-biasa saja, misalnya krokot itu, nah kenapa kalau kita kulturkan? Nah itu nggak memberikan benefit. Tapi kalau mungkin kita kulturkan untuk diambil senyawa aktifnya, nah ini mungkin bisa. Tapi kalau untuk dibudidayakan artinya diperbanyak, nah ini mungkin menjadi sia-sia. Ya. Kemudian explant ini umur explantnya sangat tergantung apakah sudah tua atau muda. Misalkan daun yang tua atau daun yang muda, kita lebih mudah yang daun yang muda. Ukurannya besar atau kecil, kemudian letak explantnya di mana, kemudian explantnya ditumbuhkan dari greenhouse itu lebih baik ya daripada kalau kita ngambil langsung dari alam.
kemudian keberhasilan saat sterilisasi explant. Nah, ini menentukan karena musuh dari kultur jaringan itu adalah kontaminasi. Kemudian kalau sudah dapat explant, nah kita harus tumbuhkan dia pada medium tumbuh yang sesuai. Selanjutnya, nah ini beberapa tahapan kultur jaringan, itu ada sekitar 4 tahapan. Ya. Jadi yang pertama kita mendapatkan explant-nya dulu. Misalkan Mas Nuk tadi ada kuping gajah yang ini ya. Nah kemudian kita sterilisasi kuping gajah itu, daunnya misalkan, atau nanti di bagian tunas aksilernya, ya itu bisa kita sterilisasikan. Kita tanam ya, kita sterilisasi dulu, kemudian masuk ke fase 1, tahap 1, yaitu biasanya kita menginduksi tunas ya sekitar 2-3 bulan. Ini relatif tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian tahap kedua, tahap perbanyakan, multiplikasi tunas. Nah, nanti dari 1 tunas nanti bisa kita perbanyak, bisa menjadi 2, 3 dan seterusnya, 2, 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, setelah tunas terbentuk diperbanyak, kemudian nanti kita pacu akarnya. Nah, setelah akar terbentuk, kita masuk ke fase terakhir, yaitu aklimatisasi. Nah, biasanya kegagalannya itu ada di sini, Mas, tahap 4 ini, aklimatisasi. Karena biasanya dimanja, dikasih makan, nah ini harus mencari makan sendiri. Nah, sehingga kadang tingkat kematian yang paling tinggi adalah pada saat aklimatisasi. Nah, ini sehingga kita harus treatment sebelum fase 4 ini. Nah, kemudian kita bisa jual untuk tanamannya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang pertama kita mendisinfeksi atau sterilisasi explant, kemudian kita induksi tunasnya dulu, kemudian kita perbanyak, kita tanam pada medium perbanyakan. Nah ini kalau kita kuncinya di kultur jaringan ini memainkan hormon atau zat pengatur tumbuh. Ya kalau auksinya tinggi nanti bisa perakarannya yang terpacu. Kalau tengah-tengah antara auksin sitokinin nanti bisa menjadi kalus. Kemudian kalau sitokinnya tinggi bisa menjadi tunas. Ya. Kemudian setelah itu kita terbentuk tunas, selalu kita induksi akar, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh, misalkan ini dari perbanyakan untuk mawar ya. Ini kita menyelamatkan embrio ya. Jadi ketika sudah disilangkan, kemudian sebelum dia kering, kita kulturkan embrio calon-calon biji tadi di medium kultur jaringan. Selanjutnya. Nah, ini kalau dengan menggunakan embryogenesis somatik, ini juga dari tanaman mawar, ya. Jadi tanaman mawar itu kita kulturkan menggunakan kalus, ya. Kita induksi kalusnya. Nah, kalus ini apa? Nanti ada nanti mungkin ada sesi selanjutnya ya, pembicaraan selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan kalus ini untuk untuk memperbanyak. Kalus ini ibaratnya seperti tumor ya, dia terbentuk atau terinduksi akibat adanya 2,4D atau zat pengatur tumbuh. Nah, sehingga dia membentuk semacam massa sel yang tidak terdiferensiasi atau semacam tumor ya, sehingga dia cepat sekali. Nah, ini kita bisa menggunakan kalus ini untuk perbanyakan juga, tapi kelemahannya nanti dia rawan sekali untuk variasi somaklonal kalau dia terpapar di zat pengatur tumbuh ini terlalu lama. Nah, tapi ini malah juga sekaligus menguntungkan, Mas, untuk membuat tanaman-tanaman unik yang ini unik misalkan supaya mendapat salah satu bentuk daun yang berbeda atau mungkin variegata misalkan. Nah, ini bisa menggunakan metode untuk variasi yang mendapatkan variasi somaklonal. Selanjutnya. Nah, kemudian
ini yang sedang tren sekarang ini adalah tanaman-tanaman yang varigata itu ya. Nah, beberapa tanaman varigata itu memang memiliki nilai lebih. Tapi kalau misalkan kita lihat memang di alam ada varigata yang di alam, ya kita amati banyak sekali varigata di alam. Tetapi ternyata selera kita itu, yang varigata itu unik. Nah, ini beberapa penelitian itu berhasil membuat atau membuat tanaman hias ini, kalau yang ini tanaman berbunga itu menjadi varigata. Misalkan ini yang di gambar yang kanan ya, pojok kanan itu pada tanaman krisan. Ini kalau ini gambarnya kecil sekali ya, tapi kalau misalkan dapat diamati untuk yang gambar C, ini krisannya itu bunganya jadi kayak separuh bunga itu ada putihnya. Ya, padahal kalau yang sebelahnya itu putihnya tidak banyak. Ya, jadi inilah yang varigata pada bunga. Pada bunga. Nah, kalau yang biasa kita amati varigatanya pada daun. Ya, jadi ini ternyata varigata pada bunga juga sudah dicoba oleh para peneliti. Ini yang dilakukan oleh Jain, Data dan Suprasana et al. Nanti kalau misalkan tertarik ya nanti kita coba ini lagi ya di sesi diskusi. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa hasil dengan menggunakan sodium azida 100 dan 200 ppm itu juga berhasil menginduksi terbentuknya varigata. Oke. Ini hanya dengan perendaman biasa saja. Ya, perendaman. Jadi kalau misalnya kita punya biji tinggal kita rendam selama beberapa jam pada suhu tertentu, suhu kamar misalkan. Kemudian ya nanti perlu seleksi. Jadi tidak semuanya itu nanti akan terinduksi varigata. Ya. Karena ini sifatnya dia mutasinya tidak terarah, ya artinya acak. Nah, sehingga nanti di sini inilah perbanyakkan tanaman secara seksual dengan perkawinan. Nah, ini juga perlu proses yang namanya seleksi. Nah, ini juga perlu waktu yang lama. Nah, nanti setelah seleksi, oh ini ada ditemukan tanaman varigata, nah baru kita lakukan proses kultur jaringan. Nah, selanjutnya. Nah, ini peneliti Kalor et al. Ini 2011 itu menemukan penggunaan EMS ya, etil metanesulfonat sebanyak 0,25% itu lebih efektif di dalam menginduksi karakter varigata dibandingkan sodium azida dan sinar gamma. Nah, ini peneliti ini menggunakan 3 perlakuan yaitu etil metanesulfonat dan sodium azida serta penyinaran sinar gamma. Nah, ternyata dengan perlakuan EMS ini, perendaman EMS berhasil menginduksi lebih baik daripada sodium azida dan sinar gamma. Nah, ini dapat kita amati adanya varigata. Varigatanya ada macam-macam, ada yang ini yang A, ini yang atas ini kontrol ya, artinya yang tidak diperlakukan, sedangkan yang lain yang bijinya direndam dengan menggunakan EMS dan sodium azida itu menunjukkan ada beberapa varigata ya, ada yang cenderung putihnya lebih banyak, ada yang 50-50, kemudian ada yang kecil, kemudian bahkan varigatanya mungkin ada yang kuning ya, sedikit kekuningan. Nah, ini ternyata ada beberapa macam variasi sehingga seleksi ini menjadi sangat penting. Nah, setelah terseleksi, maka kalau misalkan kita menghendaki produksi massal, ya mau nggak mau kita harus melakukan cloning atau perbanyakan dengan menggunakan tadi karakter yang identik. Misalnya dengan menggunakan secara vegetatif tadi, yaitu menggunakan kultur jaringan. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bagus atas paparannya. Ya, ini juga cukup panjang namun ringan dan
saya melihat beberapa pertanyaan dari kolom chat sepertinya sudah cukup banyak, baik dari akademisi termasuk praktisi juga, ini juga ada petani anggrek dan sebagainya. Mungkin kita punya waktu kurang lebih sekitar 20 menit menjelang 17.30 untuk kita berdiskusi bersama. Saya juga mengundang Pak Nuk untuk bergabung di Spotlight. Mohon bantuannya host untuk bisa mengajak Pak Nuk ke dalam sini. Ya, baik. Terima kasih banyak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sepertinya tadi ada dari Pak Handoyo. Apakah Pak Handoyo berkenan untuk bergabung bersama kami di Spotlight atau saya bacakan? Silakan Pak Handoyo. Ya, saya Pak Handoyo. Ya, baik. Bisa di-close saja Mbak Mawar untuk ininya, share screen-nya. Ngapunten, kita bergabung di Spotlight saja kan bisa berdiskusi. Pak Handoyo bersedia, kemudian ada Bapak atau Ibu Gifari Aditama dari Universitas Andalas dari Padang. Wah, saya juga kebetulan dari Padang ini. Apakah bersedia bergabung bersama kami di sini? Silakan. Boleh. Ya, baik, silakan. Mohon bantuannya juga untuk mengajak Bapak Gifari Aditama bergabung bersama kita. Mas ya, oke, baik. Baik, mungkin cukup dua dulu, kita berdiskusi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Pak Handoyo dan juga dari Mas Gifari. Silakan Pak Handoyo yang pertama mau. Ya, saya Pak Handoyo dari alumnus biologi UGM angkatan 90. Wah, salam kenal Pak. Ya, Kenal, Pak. salam kenal. Saya tinggal di Jogja, Mas. Siap. Iya, usaha wira swasta tapi juga di bidang bunga, tapi bunga potong. Saya sebenarnya sudah lama jualan online. Jadi saya jualannya via website. Begitu. Nah, kebetulan ini ada materi menarik ya untuk tambah-tambah wawasan aja sebenarnya. Untuk Mas Goyo ya, itu saya penasaran untuk yang pertanyaan kedua aja dulu ya. Mungkin ini agak melenceng. Pemasaran yang potensial itu cari customer tuh di luar negeri itu yang susah, Mas. Itu biasanya Mas Gojo lewat apa ya? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh tahu rahasia perusahaannya nggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik, boleh saya jawab, Pak Admin? Langsung, monggo Pak Nuk. Baik. Mohon maaf tadi ada keputus jaringannya. Baik, saya ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum tadi. Yang pertama itu, apakah ekspor itu harus dengan PT atau CP? Alhamdulillah kami memulainya dengan tanpa badan hukum. Jadi saya modal KTP, NPWP, dan bikin NIB perorangan. Itu bisa dilakukan. Nah, pada saatnya nanti saya yakini ini akan jadi usaha saya terus menerus, maka saya bikin badan hukum dan akhirnya kami sekarang sudah bikin PT buat itu. Baik. Nah, ada pertanyaan kedua nanti sebelum saya jawab tentang bagaimana jualannya. Yang pertanyaan kedua yang membuat saya menarik, apakah ekspor itu sulit? Mengurus kantor karantinanya dan segala macam itu sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, tidak ada yang lebih sulit daripada saat orang tua kita melahirkan kita dan membesarkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Mudah, apalagi ada tutornya, ada yang mendampingi dan lain-lain. Jadi yang sulit itu adalah membangkitkan kemauan kita untuk dapat income yang lebih besar. Income-nya mau tapi berusahanya tidak mau, biasanya begitu. Rata-rata begitu. Jadi tidak sulit ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah punya segmentan, tinggal bisa datang ke kantor karantina, dilakukan pengecekan laboratorium 1 kali 24 jam, setelah itu dirilis, kalau tidak ada masalah apa-apa dirilis dan kita bisa kirimkan. Nah, yang pertanyaan paling banyak menanyakan saya, apakah harus punya website? Website hanyalah faktor pendukung, Bapak. Kami menjualkan 1 tahun ini menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, bagaimana? Nah, ini memang akan agak panjang nih pembahasan kalau penjualan Instagram dan Facebook tanpa iklan bahkan, gitu ya. Intinya gini, menjual sesuatu itu pada tempat yang tepat. Nah, penyakit orang Indonesia adalah dia buat Instagram pengen di-follow orang-orang yang dia kenal. Ngapain? Justru bertemanlah dengan yang baru, karena saya di dunia tanaman, maka yang saya follow orang-orang tukang belanja tanaman di luar negeri sana. Marketplace, satu contoh saya bukakan misalnya let's say
Saya izin screen mana? Ya, Oke. silakan. Ini salah satu contohnya saya share tentang ini yang juga menjadi inspirasi saya, yaitu ada namanya, sebentar saya bukakan sebentar ya. Ada namanya Instagram. Nah, gini, saya akan lompat sedikit ini mumpung ingat dan mumpung kebuka. Ini ada Instagramnya namanya Hias IND. Ini adalah perusahaan salah satu yang terbesar sekarang untuk kultur jaringan tanaman non pangan. Dia sudah mengkultur jaringan tanaman parigata dan segala macam, semua dijual akhirnya terbuka. Dan artinya gini, kalau Sumatera Utara bisa, harusnya Jogja yang punya UGM bisa. Dan mereka juga sudah akhirnya yang tadinya bibit-bibit ini harusnya dibudidayakan oleh petani, mereka direct langsung penjualan. Nah, ini yang saya khawatir akan nasib petani kita. Jadi mereka sudah langsung jualan sampai ke luar negeri juga ini, HS. Ya, saya melihat ini. Nah, sebentar, ini ada kalau Bapak Ibu buka itu nanti namanya adalah sorry. Aduh, kok pencet. Nah, baik. Ini adalah salah satu inspirasi saya, gardener.com. Kebetulan logo yang ada di sini itu buatan saya, Bapak Ibu. Jadi awal kiprah saya ekspor itu adalah ekspor karya desain. Ini logo buatan saya. Ini adalah satu marketplace terbesar di Amerika. Bapak Ibu bisa lihat tanaman-tanaman yang mereka pilih dan mereka jual paling laris di Amerika adalah tanaman-tanaman yang ini. Dan ini cara saya untuk mengecek harga perbandingannya. Saya rata-rata dengan kondisi ini saya akan jual separuh harga dari mereka jual di Amerika. Nah, saya lihat Instagramnya mereka, siapa aja followernya mereka, saya follow semua. Disitulah saya tiap hari akan posting. Nah, Bapak Ibu kuncinya gini, di jualan sosial media ini perlu sustainable atau perlu rutinitas yang terus terjaga. Yang pakai Instagram dari pagi sampai malam itu cuma orang Indonesia. Orang Amerika, orang Eropa itu pakai Instagram ada jadwalnya atau bersosial media ada jadwal. Bangun tidur sebentar scrolling 20 sampai 30 gambar, nanti setelah itu dia nyiapkan makan siang buat makan sarapan pagi anaknya, setelah itu dia berangkat beraktivitas, nanti jam 12 siang dia juga scrolling lagi untuk sosial medianya, dan malam sebelum tidur mereka baru scrolling lagi. Nah, bagaimana postingan kita bisa berada di setiap scrollingnya mereka, artinya perlu intensitas di jam-jam tertentu yang memang premium time lah bahasa saya untuk sosial media. Tapi ini perlu pembahasan panjang lagi nanti karena nggak cukup 1 jam sesi untuk bicara jualan sosial media, dan saya akan buka. Nah, tadi Bapak Ibu, saya lampirkan di chat ada materi yang saya biasanya pakai untuk memberikan edukasi bagaimana mengurus permit untuk ekspor. Ada di chat, silakan Bapak Ibu download dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah bimbingan bagaimana mengekspor tanaman hortikultura dan tanaman hias dengan modal KTP, NPWP, dan seterusnya. Silahkan ikut tutorial itu dan insya Allah berhasil. Tinggal bagaimana intensitas jualannya. Nah, kita lebih suka juga follow grup-grup yang sifatnya hingar-bingar nggak menentu gitu ya. Jadi kayak grup-grup lambe turah apa segala macam gitu. Nah, kalau memang mau jualan tanaman keluar, ikutlah follow grup-grup tanaman di luar negeri. Oh Pak, bahasa Inggris susah Pak, saya bahasa Inggris yang pas-pasan. Sama Pak, saya juga pas-pasan. Saya pakai teknologi yang namanya Google Translate. Saya berkolaborasi di sana, posting di sana, dan lain-lain. Banyak tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan, dan itu semua kami gunakan dengan secara gratis. Menggunakan sosial media. Nah, apakah saya berkenan untuk menjadi narasumber di tempat lain? Tadi ada pertanyaan begitu, monggo silahkan. Saya sudah sampai ke Lampung menghadirkan membimbing teman-teman muda dari usia 18 sampai dengan 35 tahun untuk bagaimana jualan ke luar negeri. Dan saya alhamdulillah dari 150 murid saya baru yang berhasil baru 10 orang. Memang tadi nggak mudah memang menularkan satu kemampuan ini. Nah, tadi saya tertarik dengan teman-teman yang membahas tentang kultur jaringan. Jujur saya belum pernah
mohon maaf belum pernah jualan anggrek ke luar negeri, Pak. Satu, ini ada tambahan birokrasi di mana saya kalau untuk jualan anggrek saya harus punya sitis yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Kedua, Pak, efek beberapa negara tidak bisa menerima anggrek dalam posisi sedang berbunga misalnya. Nah, efeknya kan harus dipotong. Di Indonesia, anggrek ini bisa tumbuh bunganya setahun sekali, bahkan ada yang setahun 2 kali. Nah, pertanyaannya adalah di negara 4 musim, anggrek ini sangat susah berbuah. Sangat susah berbunga. Makanya pengganti anggrek adalah Hoya. Nah, Hoya ini juga sangat-sangat diminati di Amerika. Selain Scindapsus, Anthurium, ini Bapak bisa lihat di website ini. Inilah kurang lebih tanaman-tanaman yang sangat diminati di Amerika. Ini ada local pride kita yang dijual dengan harga $45 adalah Epipremnum. Ini lebih banyak di Indonesia. Itu Pak, $45 dalam keadaan 1 daun potong seperti ini Pak. Jadi yang $45 bukan 1 pohon ya Pak, 1 daun Pak. Bayangkan kalau ini kita bisa perbanyak, kita punya bibit-bibitnya di Indonesia banyak banget dan berserak. Bahkan ya kurang diminati bahasa saya begitu ya. Tolong Bapak moderator kalau ada pertanyaan yang belum terjawab boleh dijawab. Jadi intinya nanti kalau untuk sosial media memang tadi ya otomatis yang kita follow adalah teman-teman di luar negeri. Target buyer kita misalnya Amerika ya pakai Amerika. Nah, hashtag dalam setiap postingan juga ini penting. Jadi kalau kita posting cuma sekedar posting tidak ada yang lihat. Nah, hashtag ini menjadi barometer di mana kita dilihat orang yang concern terhadap hashtag itu. Misalnya houseplant, philodendron, anthurium, aroid, bla bla itu banyak sekali. Gimana cara nyari hashtag yang paling populer? Mencari hashtag tinggal di Google, Pak. The best hashtag, misalnya keywordnya the best hashtag houseplant philodendron. Nanti akan keluar itu. Banyak hashtag, kita tinggal copy, kita paste di postingan kita. Ya, itu yang kami lakukan. Apakah menurut Bapak Ibu itu susah atau tidak? Ya, itu yang kami lakukan. Menurut saya sih mudah. Nah, saya memang intensitas saya memang selalu posting di jam 10 sampai dengan 1 malam. Karena itu menurut saya premium time-nya untuk posting jualan di negara-negara Eropa dan Amerika. Gitu, kurang lebih. Atau ada pertanyaan lain mungkin yang bisa belum terjawab? Ya, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan teknis lainnya, Pak Nuk, tapi ini mungkin direkap dulu oleh tim panitia terkait yang ekspor. Ini ada beberapa pertanyaan teknis. Kita bisa beralih sebentar pertanyaan untuk Pak Bagus, sembari teman-teman panitia merekap pertanyaan untuk Pak Nuk. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Bagus, yaitu dari Pak Atok. Ini beliau adalah petani dari petani anggrek. Beliau menanyakan terkait kultur jaringan di anggrek, mendapati kesukaran di beberapa teman nursery untuk memberikan kondisi yang tepat agar serempak menumbuhkan menjadi planlet, seperti itu Mas Bagus. Sehingga terdapat kalus yang tetap tumbuh pada genus anggrek bulan pada fase media menumbuhkan planlet. Menurut Pak Bagus, pendekatan apa saja yang dapat dilakukan nursery agar memiliki keseragaman tumbuh untuk menjadi planlet? Silakan Pak Bagus, mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu sembari menunggu yang lain. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi memang untuk anggrek bulan ini ya tidak hanya anggrek bulan ya, anggrek pada umumnya ini memang memiliki permasalahan masing-masing ya. Terutama ketika kita melanjutkan fase perkembangan dari ini planlet ini kan berarti dari kultur jaringan atau dari biji ya. Kalau misalkan ini dari biji, pertumbuhannya tidak menjadi masalah Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita menggunakan biji nanti dia akan pertumbuhannya sudah lengkap ya. Karena dia settingnya sudah lengkap. Tetapi kalau kita menggunakan dari misalkan yang dilakukan oleh timnya Prof. Endang di Laboratorium Bioteknologi misalnya dengan menggunakan dari daun anggrek bulan, nah itu bisa diinduksi menjadi embriosomatis, artinya bisa diinduksi menjadi tanaman yang lengkap kembali. Nah ini kadang memang memiliki permasalahan seperti halnya ketidakseragaman. Jadi sudah ada yang membentuk
sudah ada yang membentuk planlet, tapi masih ada juga yang melanjutkan fasenya menjadi seperti bentukan kalus, ya. Nah, permasalahan yang ada itu kemungkinan ini mungkin solusinya adalah ya dengan cara tadi. Setelah kita lakukan proses induksi, kita mendapatkan perbanyakan tunas. Nah, tunas inilah yang selanjutnya kita pisahkan dia ke medium yang sudah untuk yang subkultur. Nah, nanti yang sisanya lagi kita tanam di tempat yang media yang berbeda, ya, di di botol yang berbeda. Nah, sehingga terjadi keseragaman, ya mungkin yang solusi yang sesederhana yang saya bicarakan ini adalah baru salah satu solusi, tapi sebetulnya masih banyak lagi solusi-solusi yang dapat kita pelajari, misalkan dengan menggunakan variasi medium, variasi zat pengatur tumbuh yang diberikan pada medium ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi keseragaman dari proses perkembangan dari planet. Ya, jadi mungkin yang pertama solusi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah ya tadi dengan cara memindahkan yang sudah menjadi tunas atau planlet, kemudian yang masih menjadi kalus ya disendirikan. Nah, kalau memang nanti sudah planletnya sudah besar, kita aklimatisasikan. Nah, nanti kalau memang dia tidak survive, nanti dia akan yang planet yang sudah kuat itulah yang nanti akan survive, yang tetap hidup. Nanti yang kalus-kalus yang tidak berkembang dengan baik, ya dia akan terseleksi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan tertarik, nanti bisa kita lanjutkan di WA atau apa nih, Mas Wiko. Baik, terima kasih Pak Bagus. Demikian Pak Ato, mungkin nanti jika ada yang ingin dikonsultasikan atau yang ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa nanti kita drop nomor HP yang bisa dihubungi seperti itu. Ini sepertinya sangat banyak pertanyaan, Pak Bagus dan Pak Nugroho, sepertinya sangat menarik, namun waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi mungkin beberapa pertanyaan terkait ekspor saya kembalikan kepada Pak Nugroho. Apakah Pak Nok tadi sudah membaca di kolom chat atau perlu saya bacakan? Baik Pak, sudah. Jadi Bapak Ibu, untuk yang proses, jadi gini, ada dua sistem di ekspor tanaman hias. Yang pertama adalah komersial, yang kedua non komersial. Nah, non komersial inilah yang bisa dipergunakan teman-teman yang sifatnya individu atau perorangan penghobi. Walaupun memang akan di sana akan diminta untuk surat pernyataan tidak menjual belikan bibit tanaman atau tanaman. Nah, di situ ternyata bahasa hukumnya bahwa memang gini, yang kita jual tanaman ini bukan bibitnya, tetapi jasa kita merawat tanaman yang dari tidak enak dilihat sampai tanaman itu enak terlihat dan orang berminat. Itu yang jasanya yang kita jual. Untuk perorangan kita memang harus akali seperti ini, tapi artinya bahwa ini memungkinkan untuk kita lakukan, dan saya di awal-awal memang melakukan itu sampai pada satu titik saya yakin ini menjadi mata pencarian saya, maka saya buat legalitas hukum. Nah, tadi di materi yang saya share ada semua tuntunannya dari bagaimana dari KTP sampai bisa mengurus namanya Sipmentan, surat izin pengeluaran Menteri Pertanian, sampai dengan phytosanitary. Nanti silakan dibaca Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Paling itu nanti yang bisa saya share. Yang sisanya mungkin ini akan sifatnya memang terutama untuk bagaimana strategi marketing dan hal-hal teknis. Bagaimana memberangkatkan tanaman. Bapak Ibu, tanaman yang diberangkatkan ke luar negeri itu tidak ada yang boleh menggunakan media tanam selain lumut. Jadi memang dia cuma akar, batang, dan daunnya saja. Nah, penggantinya bisa lumut dan bisa tisu yang dibasahkan. Setelah itu tanaman di packing dengan baik. Sebelumnya ada proses treatment tentang pembersihan nematoda dan lain-lain, itu akan kita lakukan sebelum kita bawa ke kantor karantina. Nanti saya akan tinggalkan nomor telepon saya. Kalau Bapak Ibu perlu jawaban detail dengan teknis ekspor ini, saya insya Allah bersedia untuk menjawab. Begitu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Nugroho. Mungkin demikian terkait yang ekspor. Ini ada pertanyaan lagi kepada Pak Bagus. Kita beralih lagi ke Pak Bagus.
ada 2 pertanyaan, yaitu dari Pak Harto Widodo dan juga dari Pak Aditya Budi. Mungkin dimulai dari Pak Aditya Budi dulu, Pak Bagus. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Untuk yang Pak Nugroho terkait ekspor dan aktivitas pelaku bisnis, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti mungkin ini menjadi yang terakhir. Nanti di closing statement akan kita cantumkan beberapa nomor kontak dan juga mungkin nanti panitia dapat menghubungi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Baik, saya kembali untuk Pak Bagus. Ini Pak, ada pertanyaan, yaitu saya ingin bertanya apakah ada tanaman yang tidak bisa untuk dikultur jaringan. Terima kasih. Demikian dari Pak Aditya Budi. Silakan Pak Bagus, mungkin yang ini secara singkat. Sampai sekarang, kalau misalkan kita menggunakan konsep totipotensi sel, maka semua tanaman itu pada prinsipnya itu bisa dikultur jaringankan, ya, selama dia adalah sel hidup. Nah, kemudian kalau misalkan ini bisa atau tidak, nah kemungkinan faktor teknis, ya. Jadi misalkan tadi yang sudah saya sampaikan ada genotipe, kemudian ada faktor X-nya, umurnya apakah sudah terlalu terdiferensiasi atau sudah tua menjelang senescent atau masih muda, kemudian ukurannya berapa. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang menjadi pertimbangan apakah ini bisa dikultur atau tidak. Jadi jawaban saya pada prinsipnya semua tanaman bisa. Nah, hanya yang tadi sudah senescent atau sudah terlalu terdiferensiasi dan sudah mengalami kematian, nah itu yang tidak bisa dikultur jaringankan. Tapi pada prinsipnya semua tanaman yang selnya masih hidup itu bisa kita kultur jaringankan. Demikian Mas Wiko. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ini Pak Nugroho juga sudah memberikan materi terkait ekspor. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengunduh materi tersebut. Terima kasih banyak Pak Nugroho. Kemudian kembali ke Pak Bagus, ini dari Pak Harto Widodo, Pak. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah mahkota bunga itu dapat digunakan jadi bahan kultur? Kemudian yang kedua, mengapa terjadi suma klonal? Dan terakhir tadi terkait paparan Pak Bagus ada medium EMS dan zodium azida untuk menginduksi variegata. Nah, itu mutasinya bagaimana? Nah, silakan Pak Bagus. Iya, terima kasih. Ini Pak Harto Widodo ini mungkin teman saya ini. Pertanyaannya agak sulit-sulit ya ini. Baik, ini saya coba menjawab. Nanti kalau saya tidak bisa ya saya bilang tidak bisa, nggih. Nanti saya carikan jawabannya terlebih dahulu. Yang pertama, apakah mahkota bunga itu bisa digunakan sebagai bahan kultur? Bisa, Pak Dodo ya. Jadi seperti yang telah dilakukan oleh Prof. Endang itu, beliau dulu mengkulturkan mahkota bunga. Nah, kemudian dari mahkota bunga yang dihasilkan itu bisa digunakan sebagai sumber untuk protoplas. Itu juga bisa. Atau kita langsung kalau misalkan kita mau isolasi protoplas dari mahkota bunga, kemudian untuk coba kita kultur, itu juga bisa. Ya, tapi kalau dari aspek teknisnya, kemungkinan sulit untuk melakukan kultur untuk perbanyakan tanaman ya. Jadi kalau kita bedakan untuk kultur jaringan itu mikropropagasi untuk perbanyakan tanaman atau untuk tujuan yang lain, misalkan untuk mendapatkan senyawa-senyawa metabolit. Nah, ini nanti berbeda, ya. Tapi pada prinsipnya bisa, namun teknisnya memang perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Apakah bisa terbentuk kalus atau bahkan tanaman utuh? Kalau tidak, ini nanti sambil japri saja nggih Pak Toto nggih, tapi pada prinsipnya bisa terkait dengan hal tersebut nggih. Kemudian mengapa terjadi variasi suma klonal? Nah, banyak sekali faktor-faktor yang terjadi, misalkan akibat adanya ketergantungan, salah satunya nggih akibat adanya ketergantungan terhadap zat pengatur tumbuh, inilah yang menyebabkan adanya habituasi ya, ketergantungan. Kemudian yang kedua, pada saat misalkan pada saat pembentukan kalus ya, karena kecepatan pembelahan sel itu sangat cepat. Nah, kemungkinan akan terjadi beberapa peristiwa ya. Jadi misalnya
apa namanya, misalkan ada mutasi, di situ bisa terjadi, ya. Kemudian juga ada epigenetik, ya, yang terkait dengan pengaruh lingkungan sehingga berpengaruh terhadap ekspresi dari tanaman, ya, planet yang dihasilkan. Itu salah satu apa namanya, apa yang bisa menyebabkan variasi somaklona tadi, habituasi kemungkinan, kemudian karena faktor di kultur dalam kondisi yang lama, kemudian dia terpapar dengan zat pengatur tumbuh, ya, sehingga menghasilkan beberapa karakter, misalkan tadi mutasi, epigenetik dan lain sebagainya. Kemudian itu dulu satu lagi apa namanya, yang varigata itu, ya, varigata itu, ya, kemungkinan ada mutasi pada DNA inti atau DNA kloroplas. Demikian. Ya, pertanyaan dari Pak Harto Widodo cukup ini ya Pak. Mungkin beliau dari akademisi dan peneliti juga sepertinya. Baik, berhubung waktu kita sangat terbatas sekali, saya secara pribadi selaku moderator juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua apabila ada beberapa pertanyaan yang terabaikan atau belum dijawab. Namun tadi Pak Nugroho secara pribadi terkait ekspor sudah memberikan kontak dan juga materinya. Sementara untuk Pak Bagus mungkin bisa menghubungi Fakultas Biologi atau ada email dan segala macam, kita bisa berhubungan di sana. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya kembali kepada Pak Nup untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin sedikit pesan dan Pak Nup untuk kita semua di sini dan visi Pak Nup ke depannya seperti apa. Mungkin singkat saja, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Mulai hari ini, detik ini juga berubah status profil Instagram dan Facebooknya bahwa niatkan diri menjadi eksportir, shipping worldwide with legal paperwork dan segala macam. Itu mudah-mudahan jadi semangat kita untuk mulai menjadi eksportir. Next dari kami pribadi bahwa kami akan menyiapkan ke dunia.com sebagai mohon maaf Pak Nup. Halo, Pak Nup. Pak Nugroho, apa bisa mendengar saya? Ya, sepertinya jaringan beliau terputus. Padahal di closing statement, ya. Jadi bayang. Ya, sepertinya beliau terputus. Mungkin langsung kepada Pak Bagus. Bisa berikan closing statement. Ya, jadi kultur jaringan ini tidak berarti, jadi kalau misalkan kita juga tidak mengetahui tujuannya apa, ya. Jadi dengan tadi sharing yang disampaikan oleh Pak Almudi, kemudian Pak Nuk itu memberikan apa namanya, memberikan harapan bagi perkembangan teknik kultur jaringan khususnya di Yogyakarta, karena kalau kita melihat dari teman-teman di Jawa Barat, ya, di Bogor, kemudian di daerah Jawa Timur sudah leading, ya, sudah leading. Tapi di Jogja ini menjadi sebetulnya menjadi posisi yang sentral karena dia berada di tengah-tengah. Nah, sehingga mari kita coba semarakkan Yogyakarta ini dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan tumbuhan untuk tanaman-tanaman khususnya ini tadi tanaman yang disampaikan adalah tanaman hias dan juga mungkin tanaman-tanaman buah dan lain sebagainya. Untuk mari kita sama-sama sinergikan antara yang Pak Almudi dan kawan-kawan, kemudian yang di akademisi kita sinergikan bersama-sama dan mari kita sambut baik kesempatan yang ada. Nah, nanti mungkin di bawah Pak Dekan nanti bisa mengarahkan semua itu supaya semuanya berjalan dengan sinergis. Terima kasih. Iya. Pak Dekan masih hadir di tengah-tengah kita ternyata. Terima kasih Pak Bagus atas closing statement-nya. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengundang Prof. Budi selaku Dekan. Wah, Pak Nuk sepertinya belum bergabung ya. Untuk foto bersama. Ya, tapi silakan mungkin teman-teman panitia bisa mengundang Pak Almudi dan Prof. Budi untuk naik ke spotlight. Saya sudah.
Silakan Pak teman-teman panitia. Ya, baik, terima kasih. Kita Mana senyumnya? Oke. Mohon dibantu teman-teman panitia. Mungkin bisa saya pandu untuk para pembicara kita pada sore ini. 1, 2. Ya, baik. Terima kasih atas Prof. Budi. Mungkin Prof. Budi dan Pak Almudi ada sedikit closing statement, mungkin sedikit saja untuk menutup pada pertemuan kita sore hari ini. Silakan Pak Almudi, silakan Pak. Oke, saya kira terima kasih. Penutup saya sekarang untuk ekspor mudah, untuk membudidayakan dengan kultur jaringan juga mudah. Ayo bareng untuk Jogja Istimewa menuju ekspor dan global. Saya kira itu Mas, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Semoga dengan sinergisitas antara akademisi dan praktisi ya Pak ya. Baik, ya. Akhir kita tutup dari Prof. Budi. Tadi sudah membuka, sekarang silakan Prof. Memberikan sepatah dua patah kata penutup dan closing statement-nya. Bayam berbiji di pinggir kali, mari kita bersinergi. Itu Mas Viko. Terima kasih banyak Prof. Budi. Baik, demikian acara Ngobras kita pada sore hari ini. Jadi harapannya acara Ngobras ini menjadi inisiasi kita bersama terkait di bidang tanaman hias dan kultur jaringan. Semoga Prof. Budi selaku Pak Dekan juga bisa menjembatani antara praktisi dan laboratorium-laboratorium yang ada di Fakultas Biologi. Demikian, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan, pengucapan, dan segala macamnya pada sore hari ini. Terlebih terkurang sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Almudi, terima kasih Pak Bagus, terima kasih Mas Viko dan kawan-kawan semuanya. Sehat selalu ya. Mari kita lanjutkan mengabdi untuk negeri. Terima kasih. Mohon izin untuk lab. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua telah bergabung pada acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Silakan apabila ada yang menghubungi Pak Nuk bisa dihubungi. Ya. Mohon izin. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Pak Bagus.